cara Allah memberi hidayah. Ini sebagai payungnya, sebagai temanya adalah bahwa Allah itu maha pemberi hidayah, Al-Hadi. Mudah-mudahan kita bisa membahas tentang hidayah ini dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini kita bahas mengenai cara Allah memberi hidayah. Pada pertemuan kedua, insya Allah kita membahas tentang siapa saja sih orang-orang yang berbakat menerima hidayah. Saya menyebutnya berbakat karena hidayah itu tidak gratis. Allah memberi kita, ada yang pemberian itu gratis, tanpa usaha kita diberi. Ada yang Allah memberi tapi harus dengan usaha. Usaha itulah yang kita pakai untuk membeli, maka saya menyebutnya tidak gratis. Misalnya kita diberi kehidupan, itu gratis. Kita diberi mata untuk bisa melihat, kita diberi akal untuk berpikir dan sebagainya, semuanya itu gratis. Kita nggak usah minta, sudah diberi. Tapi kalau hidayah itu harus kita usahakan. Kita ngaji seperti ini juga dalam rangka mengharapkan Allah memberi hidayah kepada kita. Apakah kita berbakat atau tidak, insya Allah besok kita bahas. Kalau ada kesempatan lagi kita membahas siapa saja orang-orang yang tidak berbakat menerima hidayah. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah sendiri mengatakan Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka. Nah, supaya kita terhindar dari pola pikir dan perilaku yang menyebabkan tidak berbakat menerima hidayah, maka ada baiknya kita membahas. Untuk pagi ini kita dahulukan mengenai cara Allah memberi hidayah. Allah adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini dengan seluruh isinya, termasuk kita ini. Dengan demikian, karena Allah itu yang menciptakan semuanya ini, maka hanya Allah yang paling mengetahui seluk-beluk tentang segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Sedangkan masing-masing manusia itu pada saat dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Umurnya pun pendek. Kalau tadi beri umur 60 tahun, 70 tahun, itu pendek karena ada umur atau usia yang manusia itu membangun dulu kecerdasannya. Kita sudah diberi oleh Allah bekal berupa bakat yang dibawa dari lahir, tingkat kecerdasan tertentu. Tapi kecerdasan itu kalau tidak dibina, ya tidak akan berkembang. Bahkan bisa menjadi mati. Oleh karena itu, kita butuh waktu untuk mengembangkan kecerdasan. Setelah kita membangun kecerdasan, baru kita itu memikirkan tentang macam-macam yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu banyak, dan dengan ilmu banyak itu kita pakai sebagai modal untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi dengan demikian umur manusia itu pendek. Karena pendek, maka pengetahuan manusia tentang alam raya atau bahkan tentang dirinya sendiri sangatlah sedikit. Saya bisa membuktikan bahwa pengetahuan kita tentang diri kita sendiri itu sedikit sekali. Karena apa? Sedikit di antara kita yang mau meluangkan waktu untuk memikirkan tentang dirinya sendiri. Misalnya kalau saya tanya kepada teman-teman, pada orang-orang atau di majelis pengajian, apakah kamu mencari bahagia? Jawabannya iya. Tapi begitu ditanya lebih lanjut, definisi bahagia seperti apa yang kamu cari? Baru mulai mikir. Jadi selama ini tidak pernah memikirkan tentang konsep bahagia yang dicari. Yang lebih spesifik, apa sih bedanya perasaan sedih dan perasaan takut?
banyak orang tidak mengerti. Itu berarti juga bahwa kita setiap hari merasakan sedih, merasakan takut, tapi tidak pernah memikirkan apa itu sedih, apa itu takut, dan apa yang menyebabkan. Kalau tidak mau sedih, tidak mau takut, tidak pernah ada usaha bagaimana cara supaya terhindar. Yang dilakukan hanya setelah takut lalu berusaha mengatasinya, setelah sedih lalu berusaha mengatasinya. Tapi kalau kita rajin belajar Al-Quran, kita belajar bagaimana kita terhindar dari takut dan sedih. Dengan begitu, kemungkinan kita sedih atau takut itu sangat kecil. Ya. Oleh karena itu, manusia mesti menyadari bahwa manusia itu butuh bimbingan. Bimbingan yang paling baik adalah bimbingan yang datangnya dari yang paling mengetahui dan paling bijaksana. Siapa itu? Ya Allah yang menciptakan kita. Untunglah Allah yang Maha Penyayang itu mewajibkan dirinya untuk memberi petunjuk. Kalau Allah tidak mewajibkan dirinya memberi petunjuk, repot kita. Allah mewajibkan dirinya memberi petunjuk saja, tidak semua orang mau menerima petunjuk. Ya? Allah sendiri berfirman, Inna alaina lal huda. Sungguh kewajiban kami memberi petunjuk. Kewajiban kami. Karena Allah itu Tuhan, tidak mungkin Allah ditugasi orang lain. Karena selain Allah itu semua makhluk. Masa makhluk memberi tugas kepada Allah? Allah memberi tugas pada dirinya sendiri. Dan alhamdulillah Allah kalau menugasi dirinya sendiri itu yang semuanya baik untuk kita. Dalam hal ini yang kita bahas, Allah menugasi dirinya untuk memberi hidayah. Begitu pula di saat yang lalu kita membahas Allah mewajibkan dirinya untuk menyayangi. Jadi memang Allah itu ketika mewajibkan dirinya itu yang baik-baik. Maka alhamdulillah kalau kita mengenal Allah dan kita mendekat kepada Allah sehingga kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada Allah. Kepada seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Adam itu keluar, mulai dari Nabi Adam keluar dari surga, Allah telah menjanjikan akan memberi petunjuk. Dan siapa yang mau mengikuti petunjuk Allah itu, dia akan hidup bahagia. Bahagia yang digambarkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah ketika kita terhindar dari rasa takut dan sedih. Kalau kita terbebas dari rasa takut dan sedih, maka itulah bahagia. Kok definisinya terhindar atau terbebas? Iya, ketika kita mengatakan bahwa badan kita sehat, kita itu sehat bila di badan kita itu bagian manapun tidak ada keluhan, tidak ada linu, tidak ada sakit, tidak ada perih, itu sehat. Mobil yang sehat bagaimana? Mobil yang sehat itu yang nggak ada keluhan. Semuanya berfungsi dengan baik. Nah, jadi definisinya sehat untuk mobil yang tidak ada keluhan. Nah, jiwa kita bahagia kalau tidak ada keluhan. Biasanya orang mengeluh itu berpangkal dari takut dan sedih. Nah, Allah itu sudah menjanjikan mulai dari awal. Karena di surga itu memang tempatnya orang berbahagia. Nabi Adam dan Ibu Hawa waktu di sana itu memang sudah bahagia. Tapi begitu keluar dari surga, turun di dunia, dia harus berusaha mencari kebahagiaan itu. Untuk bisa bahagia, mereka membutuhkan petunjuk dari Allah. Maka ketika Allah menyuruh mereka keluar, qulna bitu minha jami'a. Kami mengatakan, keluarlah kalian semua. Nabi Adam, Ibu Hawa, dan Iblis. Semua keluar. Lalu janji Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti kalau kalian kedatangan petunjuk dariku,
Siapa yang mau mengikuti petunjukku itu, maka dia akan terbebas dari takut dan tidak perlu bersedih. Jadi memang mulai awal Allah berjanji akan memberi hidayah, memberi petunjuk. Petunjuk itu apa sih? Petunjuk itu mulai dari perangkat sampai dengan pengarahan, sampai dengan pengolahan di pikiran kita, dan kita merasa cocok. Jadi petunjuk itu ada proses. Mari kita pelajari bagaimana cara Allah memberi petunjuk. Yang pertama, Allah memberi petunjuk dengan melengkapi peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk menerima petunjuk. Ibaratnya kalau radio itu bisa menangkap suara dari mana-mana, meskipun jauh, dari New York, dari London, dan sebagainya. Radio itu harus dilengkapi dengan receiver, alat yang fungsinya menangkap suara tadi di gelombang yang ada di sekitar kita. Jadi di sekitar kita ini ada gelombang suara dari berbagai penjuru di dunia. Kalau itu kita bisa menangkap, kalau kita punya alatnya, maka kita bisa memperolehnya. Dari situ kita bisa memahami, kalau begitu kita ngomong apapun, pasti Allah bisa menangkapnya. Karena Allah itu, kalau manusia punya receiver, receivernya Allah itu sangat sensitif. Jadi suara kita sekecil apapun, berbisik-bisik kayak apapun, itu semuanya ketangkap oleh Allah. Radio saja itu bisa menangkap. Yang di London itu orang berbicara tidak keras, ya mungkin bicaranya seperti saya ini. Tapi kok suaranya bisa didengar di sini, bahkan bisa diperbesar pakai speaker, pakai amplifier. Ya. Nah, di dalam diri kita ini dikasih dulu receiver yang bisa menangkap petunjuk dari Allah atau hidayah dari Allah. Perangkat itu mulai dari yang kasat mata, yaitu mata, telinga, semua indera. Karena kita belajar atau menangkap informasi itu melalui indera. Dengan melihat, dengan mendengar, dengan meraba, dan sebagainya. Jadi, indera adalah salah satu dari alat yang dipasang oleh Allah untuk menangkap hidayah. Terus dilengkapi juga dengan insting. Insting ini bukan hanya manusia, binatang pun diberi insting. Karena binatang juga memerlukan petunjuk. Binatang itu perlu mempertahankan hidup. Kalau tidak mendapatkan petunjuk bagaimana cara hidup, ya segera mati. Jadi insting diberikan kepada kita dan juga kepada binatang. Kita juga diberi perasaan. Perasaan itu bisa kita rasakan kalau kita merasa senang, maka kita terdorong untuk mengulangi lagi atau melakukannya. Tapi kalau kita merasa takut, kita terdorong ke belakang, discouraged, ya. Kita menjadi tidak ingin melakukannya. Terus ditambah lagi kita diberi akal supaya kita bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Nah, setelah perlengkapan itu siap, lalu Allah memberi pengarahan. Nah, tergantung manusia itu mau memanfaatkan peralatan tadi apa enggak, dan mau memanfaatkan petunjuk tadi apa enggak. Kita baca di surat Al-Insan, wa ma khalaqnal insana inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang dicampur. Kemudian kami bikin manusia itu bisa mendengar, bisa melihat.
Allah menyebut dua, mendengar dan melihat, untuk mewakili semua indera. Jadi semua indera ada 5, yang disebut oleh Allah di sini 2. Allah menyebut 2 yang dimaksud semuanya. Hanya disebut 2 karena itulah yang paling penting dari semua indera. Setelah kita diberi pelengkapan untuk menjadi receiver tadi, inna hadainahus sabil, kami beri petunjuk kepada dia jalan yang baik untuk kehidupan dia. Tergantung sikap manusia itu. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang berterima kasih, bersyukur, maka petunjuk itu ditangkap dan dipakai. Ya, difahami dan dipakai. Dan ada kalanya kafur. Kafur itu lebih dari kafir. Ya. Sangat kafir. Kafir dalam arti tidak berterima kasih. Jadi kalau ada orang disebut kafir kok tersinggung, dia nggak paham. Nah, kita yang Muslim bisa juga kafir. Kafir kalau tidak berterima kasih atas pemberian Allah. Ya. Jadi hati-hati. Bukan hanya orang yang non-Muslim saja yang bisa kafir. Orang Islam pun bisa kafir kalau dia tidak mensyukuri kenikmatan Allah. Cara mensyukurinya gimana? Pakai dengan baik. Indra kita gunakan untuk menangkap sinyal-sinyal, kode-kode, atau petunjuk-petunjuk yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan kita. Nah, untuk binatang, Allah melengkapinya dengan insting, sehingga binatang itu bisa mempertahankan hidup. Ini diungkapkan oleh Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun, Musa, siapa Tuhanmu itu? Qala faman rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhanmu? Jawabannya ini, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah yang memberi segala sesuatu kepada makhluknya. Jadi ada makhluk, diberi apapun. Kemudian Allah memberi petunjuk bagaimana cara memanfaatkan pemberian tadi. Misalnya, ada binatang yang tidak diberi kaki. Tapi Allah memberi petunjuk bagaimana cara dia bisa berjalan. Berjalannya pakai perut. Ya, di antara binatang ada yang berjalan pakai perut seperti ular. Itu petunjuk dari Allah. Ya, begini aja, pakai perutmu. Ada yang dikasih kaki 2, 4, atau bukan banyak sekali. Karena kita malas ngitung, lalu kita bilang kaki 1000. Bagaimana itu? Kaki 1000 sebuahnya itu berjalan. Ya, kalau kita lihat itu betapa indahnya gerakan kaki itu berirama. Itu petunjuk dengan insting. Contoh yang jelas yang bisa kita lihat, Allah memberi insting kepada lebah. Bagaimana cara membuat rumah di pohon-pohon atau bahkan di rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Kalimat atau kata-kata yang dipakai oleh Allah di sini pakai wa auha. Allah memberi wahyu. Nah, memberi wahyu itu seringkali kita menerjemahkannya, masa sih binatang itu nggak punya akal, kok pakai wahyu. Lalu manusia menerjemahkannya dengan memberi insting. Tapi kalimat atau kata yang digunakan oleh Allah adalah memberi wahyu. Allah Tuhanmu itu memberi wahyu kepada lebah. Buatlah rumah-rumah di gunung-gunung dan bahkan di pohon-pohon, atau di rumah-rumah yang mereka bikin. Ada rumah yang dibikin oleh manusia, disiapkan, lalu mereka mau tinggal di situ.
Manusia membuat itu kepentingannya supaya madunya nanti bisa diambil. Atau kadang-kadang lebah itu membuat rumah di rumah orang. Kalau kita jalan-jalan di desa, kadang-kadang di rumah yang cukup luas, kebunnya itu tanahnya cukup luas dan sepi, kadang-kadang di sudut-sudut itu dibuat rumah oleh lebah. Itu dengan insting. Pertama Allah memberi kelengkapan untuk menangkap. Yang kedua, Allah memberi pengarahan. Pengarahan itu kalau untuk manusia berupa informasi. Yang dimaksud informasi itu adalah hal-hal yang bisa dicerna, baik itu berupa uraian kalimat, penjelasan, bisa juga dengan cara yang demonstratif. Allah memberi petunjuk atau menunjukkan kita atau memperlihatkan kepada kita kejadian-kejadian. Misalnya orang melihat ada orang nyerobot jalan, sudah ada tank tanda bahwa kereta api akan lewat. Terus ada yang nyerobot, lalu tertabrak dan mati. Untuk dia karena cerobohnya dia meninggal. Tapi untuk yang lain itu informasi. Kamu jangan berperilaku seperti itu, nanti kamu bisa mati. Cuma ada orang yang mau memakainya sebagai petunjuk atau tidak. Buktinya masih saja ada orang yang nyerobot palang pintu kereta api dan menjadi korban. Ada lagi yang mati lagi, ada lagi yang mati. Nah, itu berarti ada orang-orang yang tidak mau mengambil menjadi pelajaran. Nah, Allah memberikan pengarahan-pengarahan itu tentu untuk kita yang banyak adalah pengarahan berupa informasi yang diucapkan, kalimat-kalimat yang diucapkan atau yang tertulis. Nah, kita diberi pengarahan itu lengkap dengan cara Allah mengutus seorang utusan, kemudian utusan itu memberi penjelasan. Penjelasan utusan itu namanya pengarahan. Ada kalanya di antara utusan itu dilengkapi dengan kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran itu isinya pengarahan. Nah, kalau namanya pengarahan, ya ada yang mau memanfaatkan, ada yang tidak. Gitu. Jadi Allah memberi pengarahan itu dengan berbagai cara. Antara lain mengirim utusan. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, karena sistem informasi belum canggih, maka setiap generasi itu ada nabinya. Ada generasi baru, Allah mengirim atau mengangkat nabi baru lagi. Terus seperti digambarkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun, thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ya, setelah generasi-generasi yang terdahulu itu meninggal, Allah menumbuhkan atau menciptakan generasi yang lain. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tiap generasi itu punya umur yang mereka itu tidak bisa mempercepat dan tidak bisa menunda umur lifetime mereka. Poin yang relevan adalah berikutnya. Thumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami mengutus utusan kami secara berturut-turut. Seperti misalnya setelah Nabi Adam, terus ada Nabi Idris. Bahkan ada yang berbarengan. Ketika Nabi Zakaria masih hidup, lalu anaknya jadi Nabi. Ada Nabi Zakaria, ada lagi Nabi yang hidup semasa, yaitu Nabi Isa. Jadi kadang-kadang berbarengan di saat yang sama. Tapi yang sering itu berturutan. Setelah yang satu meninggal, diikuti dengan yang lain. Jadi
manusia yang diutus itu adalah orang-orang yang membawa pesan, message dari Allah. Kalau sekarang gimana? Tidak ada nabi lagi. Rasulullah menyebut al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama lah yang mewarisi para nabi. Apakah semua ulama? Tentu tidak. Ulama yang menjadi pewaris nabi adalah ulama yang keilmuannya cukup dan ketika menyampaikannya semangatnya seperti nabi. Nabi itu, semua nabi itu tidak ada yang minta upah. La nas'alukum alaihi ajro. Kami tidak minta upah. Nah, kalau ulama itu minta upah, ya berarti bukan pewaris nabi. Apalagi kalau ulama itu dia berceramah, orientasinya jabatan. Oh, sudah, itu bukan pewaris nabi. Ya. Kalau ulama yang menjadi pewaris nabi itu yang perilakunya, semangatnya, tindakannya itu mirip dengan nabi. Persis tidak mungkin ya, tapi mirip dengan nabi. Di antara para utusan itu ada yang dibekali kitab yang isinya juga berfungsi pengarahan seperti Al-Qur'an. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepada kamu dari Allah cahaya, yaitu kitab yang memberi penjelasan. Pengarahan itu diibaratkan oleh Allah itu cahaya. Coba kalau kita mau berkunjung ke rumah Pak Mu'alif, tidak tahu alamatnya, sama sekali tidak tahu, taunya di Rawamangun begitu saja. Maka bagaimana dia tuh berputar-putar di daerah Rawamangun? Tapi kalau dia mendapatkan pengarahan di jalan, mohon maaf saya itu nggak hafal jalannya itu. Kalau kita diberi jalan tertentu, nomor tertentu, dan caranya ke sana dari terminal ke selatan, terus belok kanan, lalu belok kiri, dan sebagainya, itu kan seperti diberi cahaya, diterangi, ini jalannya, dan sebagainya. Nah, dengan kitab itu, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah. Allah memberi hidayah dengan kitab itu kepada orang yang mau mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah menuju ke jalan keselamatan. Orang yang mau mengikuti itu akan dikeluarkan oleh Allah, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, akan dikeluarkan dari kegelapan menuju ke cahaya. Karena way of life-nya itu jelas, kelihatan. Bi'idnih, atas izin Allah, wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada orang itu ke jalan yang lurus. Yang ketiga, setelah diberi perlengkapan, kemudian diberi pengarahan, lalu Allah memberi pemahaman. Kan ada orang dijelaskan berkali-kali tetap aja tidak paham. Di zaman Rasulullah juga ada, sampai diterangkan di surat Muhammad. Mereka tuh mendengarkan Rasulullah, tapi setelah itu bertanya kepada orang yang mengerti, tadi ngomong apa dia? Jadi tidak semua orang membaca Al-Quran itu paham. Nah, kalau Allah akan memberi petunjuk, Allah membuat orang itu paham, memberi pemahaman kepada seseorang itu, apakah itu kitab Al-Quran atau bahkan alam raya ini, karena bukti-bukti kekuasaan Allah itu juga ada di alam raya. Misalnya, wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa antara kelompok orang yang satu dengan kelompok yang lain. Di perbatasan Jawa Barat, Jawa Timur itu ada daerah yang bicaranya campur Jawa dan Sunda. Nanti makin ke barat lagi Sunda saja. Bahkan ada di Bumiayu itu di sebelah timur bukit itu ngomongnya bahasa Jawa,
sebelah barat bukit itu bahasa Sunda yang masing-masing tidak paham karena dibatasi oleh satu bukit. Bukitnya sebenarnya tidak terlalu jauh, itu tidak terlalu tinggi. Ya, nah itu fenomena alam itu membuat orang paham. Fahamnya lalu terus, oh ini pasti ada yang membuat. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dalam hal itu ada bukti-bukti kekuasaan Allah bagi orang yang alim. Alim itu yang berilmu. Dan memang hanya orang yang berpengetahuan yang bisa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang bisa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang yang mempunyai ilmu. Ilmu ini tidak terbatas hanya ilmu bahasa Arab, ilmu fikih. Bisa saja orang belajar ilmu fikih tapi tidak mendapatkan hidayah juga bisa. Ini termasuk ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Karena orang yang beriman dengan baik, dia begitu baca biologi, imannya makin kuat. Kalau didasari dengan keimanan. Yang keempat, kadang-kadang Allah memberi petunjuk dengan cara memberi ujian. Saya menyebutnya kadang-kadang karena tidak semuanya mengalami itu. Diberi ujian berupa bencana yang bertahap. Jadi kalau ada bencana bertahap, sakit bertahap, jangan-jangan Allah memang akan memberi hidayah lewat itu. Baik bencana itu secara individu maupun secara massal. Agar manusia mengambil pelajaran dan bersedia kembali ke jalan yang benar yang diridhoi Allah. Dasarnya pemahaman ini dari ayat وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ini tafsirannya ada dua macam. Yang satu seperti yang tertulis di situ, sungguh kami akan merasakan atau membuat mereka merasakan azab, siksaan. Mulai dari siksaan yang dekat sampai yaitu siksaan di dunia. Jadi terjemahannya adna itu dekat. Terus bukan siksaan yang besar. Yang besar itu di akhirat. Tapi saya lebih sreg dengan penerjemahan yang kedua ini. Adna tidak diartikan dekat, tetapi diartikan lebih kecil. Kenapa? Adna itu biasanya dipasangkan dengan kebalikannya. Kalau adna dipasangkan dengan jauh, maka adna itu artinya dekat. Kemudian aqsa jauh. Tapi di ayat ini, adna dipasangkan dengan akbar, yang lebih besar. Maka adna ini lebih pas diterjemahkan dengan yang lebih kecil. Jadi pemahamannya, Allah akan mencicipkan, merasakan siksaan yang kecil sebelum yang besar. La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar. Ini yang mudah kita gambarkan itu adalah Allah kalau memberi siksaan itu selalu bertahap. Kalau kita bekerja keras, maka siksaan pertama sangat ringan, yaitu capek. Kalau orang itu bandel, tidak mau istirahat, maka siksaannya menjadi lebih berat, menjadi ngantuk. Kalau dia memaksa-maksa, maka dia menjadi sakit flu. Kalau dia masih maksa-maksa terus, dia menjadi sakit bronkitis, sampai ke sakit paru-paru dan seterusnya. Jadi penyakit itu bertahap. Kita dulu, waktu tahun 98, disiksa oleh Allah dengan krisis. Dimulai dari yang sederhana, krisis keuangan. Tapi kita tidak mau segera membenahi, maka meningkat menjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi tidak segera diatasi menjadi krisis sosial, krisis politik, sampai pemerintahan waktu itu jatuh. Nah, kita harus menangkap, mulai dari siksaan Allah atau penyakit yang ringan, kita udah nangkep. Banyak orang tidak mau sholat,
setelah kena stroke baru rajin sholat. Telat. Mestinya itu mulai dari cobaan Allah yang sedikit-sedikit itu langsung ditangkap. Oh, aku diperingatkan oleh Allah. Aku diperingatkan oleh Allah. Jangan sampai yang berat. Nah, itu jadi stroke bagi orang itu yang setelah stroke kemudian rajin sholat, dulunya tidak pernah sholat, bagus nggak? Bagus kalau diukur dengan keselamatan dia di akhirat. Kalau diukur dari kemampuannya di dunia, ya jelek. Karena biasanya dia bisa berjalan, setelah stroke dia tidak bisa berjalan. Gitu. Jadi kita mengatakan baik atau buruk, harus ada ukurannya. Nah, petunjuk yang paling tinggi adalah yang kelima. Allah memberi perasaan lega di dada. Karena merasa cocok dengan ajaran Islam. Jadi kalau kita mendengarkan uraian tentang Al-Quran atau uraian dari sabda Nabi, kemudian kita bisa, cocok ini aku. Aku mau pakai. Nah, itu tandanya dia mendapatkan hidayah. Allah menyebutnya, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima hidayah, maka Allah membuat dia lapang dadanya. Lapang bisa menerima Islam. Lapang bisa atau bersedia tunduk kepada Allah. Bandingkan sebaliknya. Wa may yurid ayyudillah. Kalau Allah membiarkan dia sesat, maka yaj'al sadrahu dhayyqan haraja. Dia merasa dadanya itu sesak dan berat. Ngapain kita disuruh berzakat? Habis-habisin duit. Kan ini hasil kerjaku sendiri. Aku meras otak, aku mau kerja banting tulang. Kok harus aku bagi kepada orang lain? Jadi dia merasa nggak enak dengan ajaran itu. Tapi kalau dia mendapatkan hidayah, ini kan aku pemberian dari Allah, maka aku mesti nurut kepada Allah. Aku bisanya dapat kekayaan ini karena aku dibantu oleh orang-orang miskin. Karyawan-karyawanku ini kan orang-orang miskin. Jadi karena aku mempekerjakan orang-orang miskin, aku menjadi kaya, maka sebaiknya sebagian dari kekayaanku ini aku kembalikan lagi kepada orang miskin. Tapi semua dilakukan karena tunduk kepada Allah. Jadi hidayah yang kita cari setiap hari adalah hidayah yang kelima ini. Kalau kita setiap hari itu mohon kepada Allah, ini yang kita cari. Itulah sebabnya orang yang telah memperoleh petunjuk dari Allah itu merasa senang atau cinta kepada perbincangan atau pengajian atau diskusi tentang keimanan. Orang yang mendapatkan petunjuk itu kalau ada undangan pengajian itu senang sekali. Ini saya ada membaca ketika dibagi undangan, suka-suka Guna Indra itu bagi undangan. Terus ada yang komentar, aduh rasanya kalau ada undangan pengajian ini hatiku adem begitu. Itu ada salah satu yang mengatakan begitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini dengan bukti bahwa kita rela menjadwalkan secara rutin untuk mempelajari keimanan. Tidak harus dengan pengajian saya, bisa dengan pengajian yang lain-lain. Ya. Tapi semangat untuk ngaji itu ada. Ya. Dengan demikian orang yang sudah beriman karena senang ke pengajian, imannya makin hari makin bertambah. Dan orang makin bertambah imannya, makin kuat imannya, dia makin menikmati keimanan itu. Karena makin menikmati, dia makin senang lagi, makin dekat lagi. Gitu. Ya, jadi ini ada ditumbuhkan oleh Allah rasa cinta kepada keimanan. Seperti firman Allah, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keiman dan menjadikan iman itu indah. Indah di dalam hati. Dan sebaliknya, Allah wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membuat kamu tidak suka kepada kekafiran, tidak suka kepada kefasikan, tidak suka kepada maksiat-maksiat. Jadi sudah tertanam pada diri sendiri kalau itu maksiat, jadi nggak suka. Kalau sudah muncul seperti itu, itu nikmat itu. Jadi
Saya kalau baca ayat ini, sering kalau kita mendengarkan Ustadz Zainuddin berdoa setelah sholat, itu tumbuhkanlah di hati kami rasa cinta kepada iman, dan jadikanlah iman itu sebagai hiasan di hati kami. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan doanya atau mengikuti doanya Ustadz Zainuddin. Fadlan minallah, hal yang semacam itu petunjuk. Mohon maaf, wa ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Fadlan minallah wa ni'mah, sebagai karunia dari Allah dan kenikmatan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Nah, petunjuk yang macam ini yang muncul dari rasa kecocokan dan kesenangan terhadap keimanan, itu biasanya disebut taufik. Ya, kita suka mendengar orang berceramah lalu terus wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu ada rasa kecocokan. Taufik itu adalah tingkat petunjuk dari Allah yang paling tinggi. Dan taufik itu hak prerogatif Allah. Tidak ada manusia yang bisa membuat taufik. Karena memang hanya Allah yang bisa menciptakan mekanisme di dalam pikiran, mekanisme di dalam perasaan, sehingga Allah bisa membuat pikiran kita, perasaan kita menjadi cocok dan senang. Rasulullah saja juga tidak bisa memberi taufik semacam ini. Jadi level hidayah yang kelima ini betul-betul prerogatif Allah. Rasulullah tidak bisa, Quran juga tidak bisa. Orang membaca Quran tidak selalu mendapatkan petunjuk. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa yang mau diberi petunjuk. Nah, kata kunci mau memberi petunjuk itu penting supaya kita mendapatkan hidayah yang berupa taufik. Nah, karena hanya Allah yang bisa memberi hidayah semacam ini, maka kita harus memohon dari Allah sebagai satu-satunya sumber petunjuk. Ada hadis qudsi itu firman Allah yang dikutip Rasulullah SAW, tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Firman Allah begini, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua masing-masing pasti tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mintalah petunjuk kepadaku, nanti aku kasih. Ibaratnya kalau kita memberikan membayangkan ini agak abstrak. Gini deh. Ini rangkaian hadis ini ada begini. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar, kecuali yang aku kasih makanan. Oleh karena itu, mintalah rezeki kepadaku. Iya saja semua orang lapar. Yang punya makanan itu Allah, yang bisa menumbuhkan tanaman itu Allah, yang bisa membuat binatang menjadi besar, dagingnya banyak itu juga Allah. Maka kalau bukan Allah yang memberi, nggak bisa kita makan. Maka kalau dikatakan kalian tuh semuanya lapar, kecuali yang aku beri rezeki, maka mintalah rezeki kepadaku. Kalian semuanya sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Nah, ada doa minta hidayah yang bagus sekali, yang kita disuruh membaca minimum 17 kali. Minimum. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini setiap kali sholat kita baca, bahkan setiap rakaat harus dibaca sekali. Kita hayati, kita setiap hari itu mohon hidayah dari Allah. Nah, hidayah yang kita cari, yang kita mohon kepada Allah ini, hidayah nomor 5. Karena kan kita sudah sholat. Kita sudah sholat, berarti sudah mengikuti pengarahan. Tetapi belum tentu merasuk di hati. Nah, kita mohon ihdinas siratal mustaqim ini yang sampai merasuk ke hati, mengikuti jalan yang lurus, yang diikuti oleh orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para ulama, para solihin, para syuhada,
bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, dan juga bukan jalan yang sesat. Kalau Allah sudah memberi petunjuk kepada seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Demikian pula kalau Allah membiarkan seseorang itu sesat, nggak ada orang yang bisa memberi petunjuk pada dia. Rasulullah pernah berkhutbah, ditengarai oleh Jabir bahwa Rasulullah setelah memuji Allah, alhamdulillah, memuji-muji bahwa Allah engkau maha kuasa dan sebagainya, lalu Rasul mengatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan sesat. Tidak ada orang yang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang yang dibiarkan oleh Allah sesat, nggak akan ada orang yang bisa memberi petunjuk. Inna ahdal hadithi kitabullah. Percakapan, pembicaraan yang paling baik adalah kitabnya Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Petunjuk dalam hal ini adalah pengarahan. Sebaik-baik pengarahan adalah pengarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu, berikut saya juga, mari kita setiap hari mohon kepada Allah supaya selalu dibimbing mengikuti jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita membahas siapa saja orang-orang yang berbakat menerima hidayah. Kalau kita membahas itu, nanti kita mencoba menyesuaikan diri, pola pikir kita dan perilaku kita sesuai dengan itu. Untuk pagi ini ringkasnya adalah bahwa Allah berjanji akan memberi petunjuk ke jalan yang menuju keselamatan dan kebahagiaan. Cara Allah memberi petunjuk, pertama menyediakan perangkat untuk menangkap petunjuk, lalu memberi pengarahan, memberi ilmu, dan memberi rasa kecocokan dengan keimanan. Gejala orang yang menerima petunjuk adalah merasa senang dengan keimanan. Karena hanya Allah yang bisa memberi petunjuk, maka kita harus memohon petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah selalu membimbing kita untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi dan para pengikutnya. Amin.